hobi mereka ini bagaimana cara kita menyalurkannya ke yang lebih positif lagi. Kita sebagai pembimbing selalu memberikan motivasi dan wadah untuk mereka terus berinovasi sehingga meraih juara-juara. Kita satu-satunya dari Sumatera dan dari Lampung. Ya mudah-mudahan kita juga bisa mengharumkan nama baik Teknokrat dan nama baik Lampung. Ya, jadi memang nggak hanya kita nggak jual teori aja, tapi kita langsung praktek. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita masih di wawancara khusus. Untuk hari ini saya kedatangan tamu yang spesial dan tentunya ini sangat menginspirasi kita semua. Dan mudah-mudahan Tribuners bakalan pantengin ya dari awal sampai dengan akhir. Nah, di sini sudah datang teman-teman kita dari Teknokrat. Di sini sudah ada hadir juga ya Pak Aulia Rahmat selaku Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dan di sini sudah ada juga Firman ya selaku dari Ketua Tim atau Pilot. Nah, Tribuners ini excited banget karena bahasan kita hari ini akan membahas tentang kejuaraan yang baru saja diraih ya Firman dan juga Paul, yaitu tentang Teknozin 2023 di Telkom University Tribuners. Nah, untuk tahu detailnya lebih lanjut dan juga lebih lengkap, kita di sini bakal ngobrol dengan Paul dan juga dengan Firman tentunya. Nah, mungkin Paul bisa menjelaskan dulu nih selaku dari dosen sekaligus wakil dekan ya, pembimbing ya Paul, gimana sih kok bisa menumbuhkan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif dan juga inovatif seperti ini, Pak? Oke, memang sebelumnya kami sudah ada tim dari tim robotik. Kejuaraan-kejuaraan memang kita sering ikuti. Awalnya sih mereka ini memang punya hobi. Hobi mereka ini bagaimana cara kita menyalurkannya ke yang lebih positif lagi. Kita sebagai pembimbing selalu memberikan motivasi dan wadah untuk mereka terus berinovasi sehingga meraih juara-juara. Juara ini. Ya, alhamdulillah kita baru pertama ikut Teknozin ini dan kita berhasil menjadi juara nasional. Mengalahkan universitas-universitas yang besar tentunya. Wah, luar biasa nih ya Tribuners. Berarti ini baru Pak, baru pertama kali. Untuk yang pesawat terbang yang model fixed wing ini kami baru pertama kali tim kami yang ikut dan langsung juara, Mbak. Ya, ada banyak sekali tim yang mengikuti universitas. Kita satu-satunya dari Sumatera dan dari Lampung. Dan dari Lampung. Ya, satu-satunya dari Sumatera malah. Dari Sumatera tim kita yang maju. Luar biasa itu. Ada UGM, ada UI, nah tingkat nasional. Karena pesertanya ada UGM, ada UI, ITB, Universitas Hasanuddin bahkan. Juara berapa nih Bang kalau boleh? Kita alhamdulillah meraih juara kedua. Juara 2 loh Tribuners ya, dari Sumatera ini. Dari Sumatera hanya kami. Cuma satu dan perwakilan ya. Perwakilan. Nasional Tribuners, bayangin ini baru pertama kali tapi luar biasa sudah bisa meraih juara 2 nasional. Nah Bang, tadi kan ini dibilang untuk mewadahi kreativitas dan juga inovasi dari mahasiswa. Ada unit kegiatan mahasiswanya kah yang diselenggarakan Teknokrat di kampusnya? Ya, kalau untuk ini kita ada namanya UKM Robotik. Itu di tingkat universitas, ada banyak juga divisinya. Salah satunya ini fixed wing yang pesawat, kemudian ada divisi juga yang humanoid untuk robot berkaki ya, main sepak bola. Kemudian ada robot juga yang di air, robot kapal cepat namanya tak berawak. Kemudian ada juga robot bawah air, robot kapal selam. Robot kapal selam, jadi ada banyak juga, ya? ada banyak jenisnya di UKM itu divisinya. Nah itu di tingkat universitas, di tingkat fakultas juga kami ada salah satu prodi kami yang memiliki kekhasan robotik. Jadi luarannya itu memang mahasiswanya dibentuk untuk bagaimana bisa membuat robot-robot, bahkan robot industri, bukan cuma robot-robot seperti ini. Seperti itu. Jadi di prodi teknik elektro. Nah, ini salah satu mahasiswanya. Ini prodi teknik elektro. Kekhasannya itu adalah robotik. Ya. Keren banget ya Teknokrat ini, luar biasa loh Tribuners ya. Nah,
gimana sih Paul sendiri bisa membimbing teman-teman dan juga mahasiswa yang lain itu kok bisa mengetahui kalau mereka mempunyai bakat dan minat untuk robotik ini gitu Pak? Ya, awalnya memang kita menseleksi dari kelas. Ya tadi ya, kita punya kelasnya sendiri, kelas robotik. Nah, dari kelas itu kan kita bisa melihat potensi-potensi mahasiswa yang ada. Kemudian baru kita open recruitment aja seperti itu. Dan dari open recruitment kita ada latihan-latihan khusus, Mbak. Bahkan kita ada karantinanya. Nah, dari situ kita kelihatan bakat-bakat mereka di mana, baru kita plotkan dan kita adakan bimbingan. Bahkan ada jadwal bimbingannya. Bahkan kalau mau lomba kita ada jadwal karantinanya ya. Bahkan sampai nginep di kampus. Wow, gitu. jadi memang dari kampus pun juga memfasilitasi dan mendukung ya? Ya, sangat memfasilitasi dan sangat mendukung sekali. Bahkan semuanya ini dukungan dari kampus sendiri, dari Teknokrat sendiri itu luar biasa dukungannya. Bang Aul kan selaku pembimbing ya, dan juga pembina di Bang Aul untuk mahasiswa Teknokrat yang khususnya punya minat di robotik atau yang lainnya. Ada kesulitan nggak sih untuk dalam membina mereka gini? Karena kan karakteristik beda-beda dan juga pasti inovasinya luar biasa kreatif gitu kan ya? Ya, kesulitan sih ada, tapi ya kita atasi bersama lah. Contohnya misalnya penerapan kedisiplinan yang agak kurang. Nah, itu bagaimana kita membuat jadwal yang mereka harus ikuti gitu. Nah, dengan adanya jadwal, mau tidak mau mereka harus disiplin. Kemudian tentang kreativitas kan beda-beda memang. Ya, kita ngalir aja gitu. Cara membimbingnya membiarkan dulu mereka, kemudian baru kita arahkan. Kita sifatnya sebagai pembimbing hanya mengarahkan seperti ini gitu. Nah, mereka yaitu terus kita motivasi, terus kita bina sehingga mereka disiplin dengan sendirinya. Nah, kalau masalah perlombaan nih, Bang, ini perlombaan seperti ini memang ada setiap tahunnya atau bagaimana nih, Bang? Ya, kalau perlombaan memang ada terus ya setiap tahunnya, tapi 2 tahun sempat vakum karena COVID kemarin. Jadi memang ini banyak sekali lomba-lombanya, tidak hanya di Teknozin, bahkan ada di lomba-lomba yang lain. Nah, kalau yang diselenggarakan oleh Dikti itu sendiri ada KRTI namanya, Kontes Robot Terbang Indonesia. Insya Allah kami juga sedang mempersiapkan itu. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mengharumkan nama baik Teknokrat dan nama baik Lampung tentunya. Karena ini seluruh Indonesia. Tentunya kita juga berharap seperti itu ya, Tribuners. Nah, ini kan luar biasa nih Bang, kreativitas dan juga inovasinya. Tapi sebelum pesawat ini ada lagi robot-robot lain yang memang sudah menjadi juara dari Teknokrat. Oh, ada banyak. Banyak ya. Ya, barusan kemarin juga. Kalau keunggulannya apa tuh Bang salah satunya? Keunggulannya kami ada di robot beroda, yaitu tematik kemarin juara 1 nasional. Jadi contohnya itu misinya misalnya memadamkan api kebakaran. Nah, robot pemadam api kebakaran kita juga juara. Kemudian ada drone sama seperti ini ya, jenis pesawat terbang juga. Kemudian ada robot kapal cepat, kita juga juara nasional. Kapal cepatnya tak berawak, jadi dia autonomous gitu aja. Nah, jadi setelah kita aktifkan dia langsung melesat dengan cepat gitu ya. Kemudian ada kita juga juara ASEAN Mbak, robot kapal selam. Underwater. Iya. Juara ASEAN. Juara ASEAN. Nah, mungkin ini Tribuners beberapa cuplikan video ya, ini bisa kita lihat. Ini jenis robot apa nih, Bang Aul kalau boleh tahu? Nah, mungkin dia indoor mungkin ya? Ya, ini jenis robot khusus untuk di indoor. Indoor, oke. Itu lagi proses ngapain nih? Ini lagi proses pelatihan aja. Pelatihan ya, oke. Ini yang masih di lingkungan kampus ini? Ya, masih di kampus. Karena kita memang jenis pesawatnya atau lombanya pesawat indoor, jadi kita memang harus di indoor gitu. Karena kalau dibawa ke outdoor beda lagi jenis dan bahannya. Nah Bang Aul, ini kan seperti ini kan perlu belajar nih ya. Pasti nggak ujuk-ujuk bisa dong. Ada teorinya nggak sih atau materi yang dipelajari gitu nggak sih? Ada, kalau kita ada mata kuliah robotik namanya. Nah, di mata kuliah itulah jenis semua robotik, baik belajar kontrolnya, belajar desainnya, itu kita semua ada mata kuliahnya. Jadi memang harus ada dulu teorinya gitu. Tapi mereka tidak cuma teori, mereka langsung praktek juga. Dan itulah yang memang mungkin membuat teman-teman di Tekno ini bisa menjadi sekreatif ini loh sebenarnya ya. Jadi memang nggak hanya kita nggak jual teori aja, tapi kita langsung
praktik langsung. Praktek langsung. Nah, dan ini salah satu praktek yang sudah bisa kita lihat ya Tribuners dan menjadi juara. Nah, oke, di sini kita juga bakal ngobrol bareng Firman. Iya, Ya, betul. Firman ini selaku ketua tim dan juga pilotnya yang Iya, tentunya betul. menjalankan dari pesawat ini. Firman, nama tim kemarin boleh dikasih tahu nggak dengan Tribuners sama timnya apa, dan memang ada berapa sih anggota Firman yang lain gitu? Nah, untuk tim yang kemarin itu untuk perlombaan di Teknojin itu nama tim kita itu Krakatau S1. Oke. Nah, untuk timnya itu ada 4 anggota. Dan itu kan di situ ada pilot saya sendiri, kopilot, mekanik 1 sama mekanik 2. Oke, Nah, jadi ada 4. Iya, anggotanya. betul, 4 anggota. Jadi dari 4 anggota itu memang sudah mempunyai job desk-nya masing-masing ya? Iya. Iya, betul. Gitu. Nah, dalam job desk itu boleh dijelasin nggak gitu? Mungkin kan kita Tribuners ada yang belum ngerti banget nih dan paham Iya. banget soal robot gitu ya, dan juga pesawat ini gitu. Itu job desk-nya apa aja sih? Nah, di situ pilot kan sebagai mengendalikan pesawatnya. Oke. Nah, itu bagi pilot. Untuk kopilotnya itu untuk melempar atau melepas pesawatnya untuk menerbangin. Oke. Dan sama ketika di situ kan perlombaannya itu kan melewati arena-arena. Nah, ketika pesawatnya jatuh itu yang ambil kopilot. Pilotnya nggak boleh bergerak. Tapi pilotnya bisa mengarahkan kopilot. Terus mekanik 1 sama 2 itu untuk membenerin pesawat yang jatuh tadi, apa ada yang Ada kerusakan, trouble. ada trouble Oke. gitu baru ya. Itu mekanik 1 sama mekanik 2. Jadi mekanik 1 dan mekanik 2 itu untuk masalah-masalah trouble-nya ya, Iya, kalau betul. memang ada kerusakan dalam pesawat dan lain sebagainya. Kalau Iya. kopilot memang dia bertugas untuk membantu pilot utama gitu ya dalam Iya, perlombaan. betul, Kak. Oke, luar biasa. Firman, boleh dijelasin nggak sih ini pesawatnya jenis apa, tipe apa, terbuat dari apa gitu? Mungkin kita pengen tahu dulu nih Tribunersnya, apa sih yang membuat teman-teman dari Krakatau X1 ini inspirasi dan inovasinya membuat pesawat seperti ini? Nah, untuk inspirasinya kan ini pesawatnya kita kemarin tuh lombanya di indoor. Jadi kita ngambilnya yang pesawat khusus indoor. Oke. Jadi yang pesawatnya itu yang sangat ringan agar bisa enak dikendalikan. Nah, untuk bahannya sendiri kita menggunakan polyfoam. Seperti bahannya itu seperti kotak nasi yang warna putih itu. Oke. Iya, waktu itu. Nggak kelihatan ya kalau sudah seperti pesawat Iya, ini ya. betul. Justru di situ inovasinya. Inovasinya di Ya, situ. luar biasa loh. Styrofoam bisa jadi seperti ini. Iya. Lalu setelah itu? Nah, setelah itu ada juga ini kan pesawatnya yang dibuat ringan, jadi kita lubangin body-bodinya, dilubangin sama ada penguatnya yaitu fiber. Penguatnya sebagai penguat agar dia tidak lentur. Tulang-tulangnya ini Iya, tulang-tulang. Oke, jadi tulang-tulangnya ini itu terbuatnya dari fiber. Fiber. Iya, fiber. Bahannya. Bahannya Oke. fiber. Gunanya untuk apa tuh Firman? Gunanya yang tulang itu biar lebih kuat dia, Oh, tidak lebih lembek. kuat ya. Iya. Oke. Betul. Lalu setelah itu kenapa mau memilih bahannya itu si styrofoam ini, dan juga mungkin ini ada plastik ya? Ini plastik Iya. apa nih? Ini plastiknya plastik jas hujan ya. Wow, gitu. keren loh Dari Tribuners. plastik jas hujan Iya. kita inovasikan jadi pesawat. Nah. Jadi pesawat. Ini keren loh ya, maksudnya kita nggak tahu loh cara mendaur ulang mungkin plastik Ya. yang Iya. kita tahu sebagai jas hujan aja, tapi untuk tim Krakatau X1 ini bisa merubah menjadi pesawat loh. Iya, betul. Saya pengen tanya dulu, kenapa pemilihnya itu plastik jas hujan? Apakah ada perbedaan dengan plastik kantong kresek kah gitu? Iya, karena kan plastikan itu berbeda-beda, ada yang tebel banget, Iya. ada yang tipis. Nah, untuk pesawat itu kita nyari yang sangat ringan. Oke. Kebetulan kemarin itu menemukan apa yang paling tipis Yang itu paling yang tipis. itu plastik bekas jas hujan. Oke, jadi memang untuk menggunakannya itu plastik yang paling ringan. Iya, paling makanya ringan. Dipilih plastik jas hujan ini. Iya, betul, Kak. Tapi memang ada pengaruh ya kalau dia menggunakan volume plastik yang memang berat atau ringan, itu berpengaruh. Iya, berpengaruh ketika pesawatnya itu terbang, susah dikendalikan. Susah dikendalikan. Ya, untuk kelas indoor ya, Kak. Oke, keren banget Firman dan tim ya. Nah, kenapa tadi pemilihnya si styrofoam ini Firman? Nah, untuk memilih styrofoam karena bahannya enak dibentuk, terus sangat ringan, dan dia kuat. Kuat. Nah, iya betul. Nah, sebelum inovasi dari styrofoam dan juga plastik ini, apa ada pesawat sebelum ini yang pernah ada? dibuat? Ada pesawatnya. Kemarin waktu pertama buat, kita pertama buat itu kita tidak ada lubang, full pakai styrofoamnya, polyfoamnya itu. Oke. Cuman agak berat dan susah dikendalikan. Susah dikendalikan. Dan juga untuk sistem elektroniknya juga boros. Kenapa boros Firman?
Karena dia powernya itu butuh gede untuk biar bisa terbang angkatnya dia. Ini mungkin kita yang kasat mata dan juga kita yang nggak paham tentang ilmu teknik ya, Tribuners, khususnya untuk mesin. Ini ngelihat ada beberapa mesin ya yang dicantumkan ya, Tribuners, bisa kita lihat. Ini apa nggak melongsong gitu? Enggak. Jadi kan gitu ya, enggak ya? Enggak, karena di sini kan untuk pesawat ini sendiri itu ada keseimbangan atau TG itu center gravity. Nah, itu biar pesawatnya tidak ada yang nyusruk ataupun dongak dia atau oleng gimana, ada keseimbangannya sendiri. Gitu. Keren banget Firman Dantim. Mungkin Firman Dantim ini kok bisa gitu menemukan teori ini? Tapi memang sebelumnya belajar juga atau otodidak atau bagaimana? Kita ada belajar juga, ada juga yang nyari di web-web yang lain dari kayak YouTube gitu. Penelusurannya. Luar biasa nih Firman. Tadi yang dibuat secara otodidak katanya ada ya? Dari pesawatnya? Ada juga. Oke, ini salah satunya mungkin ya. Iya, nah, kalau untuk pengkontrolannya itu bagaimana sih? Kontrolnya kita menggunakan transmitter atau TX ya, ini remote kontrolnya. Ini kalau buat sendiri juga bisa, cuman ini kita beli. Buat sendiri juga bisa? Juga bisa, buat sendiri. Cuman yang kita kan yang pakai ini kan buat lomba, kelas lomba itu kan pasti memerlukan kontrol yang responnya lebih cepat. Benar. Nah, gitu. Daripada kita terima resiko, lebih baik ya beli yang beli. Gitu. Tapi kita juga sempat buat. Ada yang buatan kita nanti untuk yang lomba berikutnya, yang ada memang khusus dia pembuatan kontrolnya malah yang dinilai. Kontrolnya yang paling dinilai. Nah itu di KRTI nanti ya. Di KRTI nanti kita nggak beli, tapi kita semua komponennya buat sendiri. Buat sendiri. Jadi memang ada cabang lomba lain. Iya, betul. Buat sendiri. Nah, mungkin kita pengen tahu dok Firman, apa aja sih yang menjadi penilaian dalam perlombaan tadi gitu? Nah, untuk perlombaannya itu ada presentasi. Nah, di situ presentasi itu menjelaskan inovasi pesawat, kenapa memilih desain pesawat ini dan bahannya dari apa. Di situ ada elektronik juga, di situ presentasinya. Terus untuk misi terbangnya, itu dia melewati obstacle seperti kotakan. Nanti pesawatnya masuk dengan posisi yang ditentukan oleh panitia. Oh, jadi memang ada rintangannya ya? Iya, betul. Jadi nggak cuman terbang terus gitu nggak? Oke. Itu berapa ya Pak? 1,5 meter. Iya, 1,5 meter kali sekitar 1 meteran. Keren banget nih Tribuners. Terus setelah melewati rintangan, apalagi tuh penilaiannya? Nah, untuk penilaian tambahnya itu akrobatiknya, Kak. Akrobatiknya? Iya, akrobatiknya ketika pesawat bisa kayak berdiri yang uling-uling gitu, cuman posisinya tetap terbang, nggak jatuh. Tetap stabil gitu ya? Iya, tetap stabil. Oke, dan itu juga menjadi salah satu penilaian. Iya, kalau betul. penilaiannya yang poin paling besarnya apa tuh? Masuk dalam obstacle. Obstacle atau tantangan tadi ya? ya? Rintangan tadi. Tantangannya tuh? Iya, betul. Dan kalian kemarin bisa? Alhamdulillah, makanya kita bisa. Ih, keren banget loh Tribuners. Ini salah satu inspirasi yang luar biasa kreatif di depan mata nih ya, yang udah bisa kita lihat nih Tribuners. Nah mungkin kalau dari Firman pribadi sendiri memang suka untuk mekanik atau robotik seperti ini ya? Ya, kebetulan saya dari SMP itu hobi di aeromodeling. Oke, jadi memang hobi gitu. Iya, hobi. Dan hobi dituangkannya di sini? Iya, betul, Kak. Kalau teman-teman yang lain juga sama? Sama, kebetulan. Mungkin dari perlombaan ini Firman ada ini nggak sih keinginan untuk kemana gitu? Keinginan untuk kemana? Pasti ada sih. Pasti ya, iya, untuk pasti meningkatkan dan kreativitas yang lebih gitu ya? Iya, betul. Kak. Ada nggak sih keinginan untuk membuat suatu robot atau pesawat yang lebih bagus gitu? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga untuk keinginannya lebih. Sedang di riset ya, betul. Luar biasa loh Tribuners. Tapi kalau dari kampus sendiri gimana sih Bang Aul? Ada dukungan memang luar biasa ya dari kampus sendiri ya? Kalau untuk dukungan dari kampus itu sangat didukung sekali oleh Teknokrat ya, khususnya untuk meraih prestasi tentunya. Nah, bahkan dukungannya itu yang mulai dari pembuatan, pengajuan anggaran pembuatan, kemudian karantina, bahkan nginep-nginep di kampus itu juga didukung gitu. Bahkan kita diberikan fasilitas. Nah, itu salah satu bentuk dukungannya. Semuanya pokoknya itu dari kampus. Semuanya dari kampus ya. Perjalanan, persiapan dan semuanya itu didukung oleh Teknokrat gitu.
Luar biasa sih, karena ini kan salah satu mahasiswa yang berprestasi Iya, ya Pak ya. wajib didukung. Kalau tidak didukung nanti mereka gimana? Betul. Gitu ya. Oke, Firman untuk ketua pilot ya Iya, dan betul. juga ketua tim dari Krakatau X1 mungkin bisa memberikan harapannya untuk tim dan juga UKM robotik kedepannya seperti apa sih? Untuk harapannya sih kedepannya itu lebih banyak karya-karya yang dilombakan dan banyak yang mendapat juara juga. Amin. Terus mungkin dari ide-ide baru yang dituangkan oleh seluruh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dan mahasiswa lainnya. Oke, jadi memang harus dikembangkan lagi Iya, ya betul. harapannya. Luar biasa. Kalau dari Bang Aul sendiri untuk harapannya untuk teman-teman mahasiswa Teknokrat nih bagaimana nih? Ya, kalau untuk tim harapannya ke depan bisa juara lagi ya, lebih juara satu lagi dan juara internasional tentunya. Amin. Jadi target kita sekarang internasional. Iya, betul. Ya, target kita sekarang internasional kita kejar gitu, juara. Juara internasional. Ya, kita doakan yang terbaik untuk teman-teman Teknokrat, karena kalau Teknokrat yang menang, Lampung juga harum ya Bang ya tentunya. Itu juga membawa nama baik Lampung loh Tribuners dan juga teman-teman Teknokrat. Baiklah Tribuners, terima kasih banyak Bang Aul dan juga Terima kasih. Firman sudah mampir ke studio Tribun Lampung, juga sudah memperkenalkan dengan kita bahwasanya ini adalah salah satu karya anak bangsa yang tentu perlu kita apresiasi ya Tribuners ke depannya, bahwasanya ini adalah karya yang kreatif dan juga inovatif. Dan mudah-mudahan untuk Tribuners yang menyaksikan tayangan ini bisa menjadi edukasi dan juga informasi bahwasanya di Teknokrat itu luar biasa sekali, ada berbagai macam ya Bang ya, dari jurusan dan juga UKM-nya, dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk Tribuners di rumah semua. Dan masih di sini bersama dengan saya Kusnula Syaifa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.